Bila Anda ditanya hari ini, aborsi itu boleh atau tidak? Apa jawaban Anda? Bagi kebanyakan orang Kristen, jawabannya tentu adalah tidak. Tetapi dari 73 juta kasus aborsi yang dilakukan di seluruh dunia setiap tahunnya, tidak sedikit di antaranya adalah orang Kristen atau orang percaya. Lalu bagaimana jika nyawa sang ibu dalam bahaya? Bagaimana kalau terjadi karena pemerkosaan? Apakah aborsi diperbolehkan? Pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan jawaban yang jelas berdasarkan nilai-nilai Kristen. Di tanah air kita, data terbaru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN menunjukkan bahwa diperkirakan ada sampai kurang lebih 2,4 juta kasus aborsi dilakukan di sepanjang tahun 2023. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa sekitar 34% kasus aborsi dilakukan oleh anak remaja. Melihat angka yang mengkhawatirkan ini, sebagai orang tua, kita harus menyadari betapa kritisnya peran kita dalam menyiapkan anak-anak kita menghadapi dunia yang penuh tantangan ini. Untuk membahas masalah ini lebih lanjut, hari ini kita akan berbincang dengan Ibu Normala Susan, Ketua LKSA Rumah Pengharapan Baru, dan Bapak Heru Chandra Mulya, seorang hamba Tuhan, pejuang pro-life, dan Rising Generation Movement. Namun sebelumnya, kami mau memberitahu bagi Anda yang butuh didoakan, atau ada teman Anda, atau keluarga Anda yang Anda tahu butuh didoakan, hubungi sekarang. Suruh mereka bergabung dengan kami, karena kita ini live langsung. Dan kirimkan prayer request Anda, karena malam ini adalah malam mujizat dan kesembuhan. Dan pastikan Anda juga membagikan konten ini kepada keluarga dan kerabat Anda. Jangan lupa pastikan untuk tombol like ditekan juga dan subscribe di channel YouTube Jawaban. Kita langsung ke pembahasan kita dari pengalaman ibu mendampingi mereka yang mengalami kehamilan di luar nikah dan ingin melakukan aborsi. Ya, pengalamannya sangat berat ya dalam mendampingi mereka. Karena ya banyak hal yang mereka alami, yang terjadi, yang membuat mereka ya putus asa. Jadi membutuhkan perjuangan juga gitu untuk dapat memahami bagaimana hati mereka, bagaimana apa yang mereka rasakan. Jadi betul-betul membutuhkan banyak dukungan buat korban yang sedang mengalami kehamilan. Ketika mereka datang, ya perlu penerimaan pastinya ya. Yang sering saya lakukan adalah bagaimana saya bisa menerima mereka tanpa ada tuntutan atau ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka tidak nyaman. Saya lebih menempatkan diri saya itu menjadi teman, menjadi tempat untuk mereka bisa bercerita apa saja dengan kondisi mereka, dengan apa yang mereka alami, dengan apa yang ada ide-ide di dalam pikiran mereka, dengan masalah yang ya dengan kehamilan yang tidak mereka inginkan, Pak Sandi. Iya, kita harus menerima juga nih kenyataan sebuah data Bu dari BKKBN, ada 700.000 anak remaja ini melakukan aborsi. Apa pandangan Ibu mengenai hal ini dengan data ini? Iya betul ya, saya sebagai aktivis juga yang bergerak di bidang anti aborsi ya, selama ini saya sangat sedih ya melihat dan mendengar angka-angka seperti itu, Pak Surandi. Dan betul ya, semakin hari masalah aborsi itu ya bukannya semakin berkurang, itu menurut saya ya, semakin bertambah. Dengan setiap tahunnya kalau saya melihat angka ini semakin bertambah, sangat menyedihkan buat saya, Pak Surandi. Ya, dengan berbagai macam latar belakang, contoh kasus misalnya wanita ini adalah korban perkosaan. Tentu dari pihak keluarga mendesak untuk yaudah aborsi saja, karena ini demi menyelamatkan martabat keluarga dan masa depan kamu. Menurut Anda, benarkah pandangan ini? Ya, saya nggak setuju, Pak Surandi. Ya, karena buat saya aborsi dilakukan ataupun tidak dilakukan itu bukan menyelesaikan masalah. Karena masalah kehamilan di luar nikah itu sudah menyangkut segala aspek dalam kehidupan ya. Jadi
Kalau yang saya lakukan mungkin saya akan membimbing, mengedukasi keluarga dulu ya Pastor Andi. Bicara mengenai membimbing dan mengedukasi, apa yang bisa Ibu sampaikan supaya keluarga ini, para orang tua bisa tahu harus melakukan langkah apa untuk mencegah anak-anak mereka tidak terjadi yang namanya kehamilan di luar nikah, sehingga tidak perlu melakukan aborsi tadi. Ya, untuk mencegah ya Pak Andi ya, untuk supaya ini untuk pencegahan berarti ya. Supaya orang tua ya bisa melakukan sesuatu lah gitu. Ya, sesuatu supaya anak mereka tidak melakukan aborsi ya. Iya. Ya, memberi edukasi tentang bahaya tentang aborsi gitu. Efek-efek dari aborsi itu apa? Apa sih Bu, bahayanya apa sih Bu dari yang Ibu tahu ketika seseorang remaja itu melakukan aborsi? Bahayanya apa? Ya, karena kan remaja berarti kan belum cukup umur ya. Oke. Untuk organ-organ di dalam rahim perempuan itu sebenarnya belum waktunya untuk mereka itu mengandung, tapi terpaksa harus mengandung. Dan kalau aborsi itu kan kalau nggak menggunakan alat, pasti menggunakan obat yang akan mereka masuk di dalam organ mereka, dan itu seperti dipaksa. Dan bahaya yang pertama adalah menyangkut nyawa mereka ya, pasti bisa kehilangan kedua-duanya itu Pak Surandi. Oke. Ya. Baik Bu, saya jeda dulu dengan Ibu Normala. Mohon izin jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Saya ke Pak Heru Chandra Mulya. Apa kabar Pak Heru? Kabar baik. Pak Heru ini lagi di Surabaya? Di Surabaya. Oh di Surabaya, area Surabaya. Ini terima kasih loh Pak waktunya. Pak, ini kan kalau kita bicara mengenai tindakan aborsi, tentu sikap gereja menentang, umat Kristen juga menolak ya. Tetapi dengan keadaan realitas sekarang nih Pak, apa yang bisa Bapak sampaikan berdasarkan pengalaman Bapak mengenai kasus aborsi ini? Iya. Pertama-tama kita bicara tentang kasus pemerkosaan ya. Kita membaca di surat kabar, di banyak berita, diperkosa hamil, diperkosa hamil, diperkosa hamil. Kelihatannya kok mudah gitu loh, diperkosa hamil, diperkosa hamil. Tapi secara tinjauan medis, kasus diperkosa hamil itu mestinya kurang dari 1%. Oh kurang dari 1%, jadi nggak pasti langsung hamil gitu kalau diperkosa. Karena tidak dilakukan dengan dasar suka sama suka, tidak pada masa subur dan lain sebagainya. Jadi kurang dari 1%. Dan kalau itu terjadi kehamilan berarti ada kehendak Tuhan. Sebab tidak ada kehidupan terjadi tanpa kehendak Tuhan di dalamnya. Pak, tapi gini Pak, sebagai hamba Tuhan yang sering ketemu dengan kasus-kasus seperti ini, Anda pasti menghadapi orang-orang bahkan keluarga yang kalau kita sampaikan, ini kehendak Tuhan. Mungkin mereka mengatakan begini, yo kehendak Tuhan kok alamnya di saya, kenapa saya harus mengalami? Menurut Bapak bagaimana mengenai hal ini? Jawaban seperti apa yang pas dan merespon seperti apa yang paling benar untuk kita bisa menghadapi kasus seperti ini atau keadaan situasi seperti itu? Ya, kehamilan yang tidak dikehendaki itu kan ada sebabnya. Mungkin karena pergaulan bebas, mungkin karena pemerkosaan dan semacam itu gitu. Jadi bukan sekonyong-konyong Tuhan semaunya saja menaruh bayi itu dalam rahim anak gitu, bukan. Tapi karena ada penyebabnya gitu. Dan kita tidak boleh membunuh. Karena membunuh itu berarti melawan kehendak Tuhan, gitu. Oke. Ada dasar firman-Nya, saya bacakan ya. Boleh Pak. Jadi di dalam Mika 6 ayat 7 dikatakan, akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Oke. Jadi itu kesalahan kita, pelanggaran kita. Tapi masa anak yang harus membayar harga. Tapi kalau misalnya bicara mengenai korban, kalau kita menghadapi situasi yang ada sekarang, bagaimana jikalau dia sebagai korban perkosaan? Lalu kemudian katakanlah ternyata ini salah satu dari 0, sekian persen yang terjadi hamil. Apakah itu bisa menjadi alasan kuat untuk melakukan aborsi? Tidak bisa jadi alasan untuk melakukan aborsi.
tapi memang kita menyadari korban pemerkosaan itu mengalami traumatik psikologis yang sangat berat. Jadi kadang si ibu tidak bisa tahan melihat bayinya. Pada masa kehamilan pun dia mengandung 9 bulan 10 hari dengan penuh rasa jijik ya. Jadi kalau seperti itu kasusnya memang butuh kerjasama dengan rumah kehidupan, rumah penampungan seperti yang dikelola Ibu Susan Nurmala. Oke, saya dengar juga Bapak juga punya rumah kehidupan yang Bapak kerjakan sekarang. Tidak secara langsung, tapi dikelola oleh kawan-kawan. Pak, ya, kalau Bapak menghadapi dan menemui kasus seperti ini, menghadapi mereka yang harus dengan merasakan rasa jijik karena ini bukan kehamilan yang saya mau. Kalau kita bicara korban perkosaan sampai hamil, apa sih yang Bapak lakukan dan terapkan untuk bisa tetap bersama-sama dengan korban ini? Ya, jadi si korban itu ditampung di rumah kehidupan, diberi layanan rohani untuk menguatkan mentalnya supaya dia sanggup menerima anak yang dikandung. Ya, kalau sudah lahir sanggup menerima. Tapi andai kata tetap tidak sanggup menerima anak yang dikandung itu, ya anak itu diserahkan di rumah kehidupan, ibunya keluar gitu. Tapi yang penting tidak dilakukan pembunuhan. Dan anak itu sedapat mungkin dicarikan orang tua adopsi karena adopsi is a better option than abortion. Gitu. Bapak bilang adopsi is better option daripada abortion. Berarti kalau ada keluarga yang merasa martabatnya tercoreng karena anaknya dilalah dalam tanda kutip terjadi kehamilan di luar nikah, keluarga juga harus bisa menerima kenyataan itu dan keluarga juga harus menjaga si anak itu supaya tidak melakukan aborsi. Iya, kalau keluarganya, sekolahnya bisa menerima, tapi andai kata itu dirasa aib ya dan mengkamiri lingkungan tidak bisa menerima, ya solusinya ditaruh di penampungan rumah kehidupan, Pak. Oke, Pak, Bapak pernah nggak menemukan atau melayani seseorang yang sudah melakukan aborsi? Ketika dia melakukan aborsi, kalau dia melakukan aborsi, apa yang terjadi dengan ibunya ini setelah diaborsi? Dampaknya, apakah dari sisi psikologisnya, apa yang pernah bisa Bapak ceritakan, yang Bapak hadapi dan Bapak temui di lapangan? Ya, bagi pelaku aborsi ada dampak psikologis dan dampak kesehatan. Itu yang kita sebut PAS, Post Abortion Syndrome. Ya, dampak secara psikologis, mimpi buruk yang berkepanjangan, dihantui anaknya datang lewat mimpi. Itu Bapak pernah ketemu dengan korban yang mengatakan itu ke Bapak? Pernah, Pak. Jadi itu ya. Terus kemudian rasa ingin bunuh diri dan seterusnya. Jadi aborsi itu bukan menyelesaikan masalah, tapi justru memulai masalah baru yang panjang bahkan amat panjang. Satu kali di Medan, ya. Saya melayani sebuah gereja, lalu di akhir kebaktian itu Pak Pendetanya berdiri bilang, "Ibu," dia panggil seorang ibu majelis, "silakan menutup dalam doa." Ibu itu maju ke depan, dia berdiri di depan, tidak bisa ngomong, nggak ngomong A, nggak ngomong B, 1,5 menit berlalu, tiba-tiba air matanya tertumpah. Dan dia berkata, aku nggak bisa berdoa, aku harus ceritakan masalah ini. Lalu dia berkata, 23 tahun lalu aku melakukan aborsi, dan aku dihantui rasa bersalah, nggak bisa tidur, dan saya mencoba menutupi hal itu dengan melakukan aktivitas pelayanan. Jadi saya melayani A, melayani B, aktif A, aktif B, tujuannya untuk menyembuhkan rasa bersalahnya. 23 tahun itu supaya tidak teringat dan kenyataannya itu tetap menghantui dia. Tetap menghantui. Ya, tetap menghantui. Dan setelah dia lihat presentasi yang saya berikan, lihat gambar-gambar bayi dan lain sebagainya, dia nggak tahan, dia membuat pengakuan itu. Apa yang terjadi setelah dia mengaku itu, Pak? Ya didoakan karena Tuhan tetap bersedia mengampuni pelaku-pelaku aborsi. Pak, menurut Bapak nih, kalau saat ini ada seseorang yang harus memilih, ini mempertahankan kehamilan yang saya tidak inginkan atau menjaga martabat keluarga saya.
jawaban apa yang paling bijak untuk bisa Anda sampaikan? Ya, mempertahankan kehidupan. Karena membunuh itu berarti kita berdiri pada posisi melawan Tuhan. Ya, jadi mempertahankan kehidupan, dan itu tadi kalau tidak bisa dilakukan sendiri ya dengan bantuan rumah kehidupan. Jadi ditampung di situ supaya tidak ada penghakiman dari lingkungan. Ya, jadi ditampung di rumah kehidupan sampai bayinya dilahirkan. Dan kalau dia bisa menerima anaknya ya dia terima, kalau tidak ya anaknya diserahkan, ibunya keluar. Oke. Gitu, Pak. Pernah nggak Pak ada yang bertanya, apakah dengan keputusan ini bagaimana dengan martabat keluarga kami? Pernah nggak Bapak menghadapi itu, lalu apa yang Bapak jawab untuk menjawab pertanyaan seperti itu? Ya, martabatnya memang sudah cacat, sudah rusak, kan itu sudah kenyataan ya. Anak-anak itu hamil di luar nikah. Tapi tidak perlu dilanjutkan dengan melakukan pembunuhan. Ya, tidak sampai melawan Tuhan. Kalau kita bicara mengenai gereja, bagaimana gereja itu bisa sangat produktif untuk menerapkan bahwa edukasi tentang hidup adalah karunia Tuhan, meskipun terjadi sesuatu karena ada keadaan atau kejadian yang tidak diinginkan itu dialami, itu seperti apa? Sebagai hamba Tuhan, apa yang bisa Bapak beri masukan untuk gereja hari-hari ini agar gereja benar-benar berfungsi maksimal, menjaga keluarga, menjaga orang tua, dan menjaga generasi? Ya, kehamilan yang tidak direncanakan itu terjadi oleh banyak sebab. Salah satunya karena pergaulan yang buruk. Pergaulan yang buruk itu terjadi karena mungkin dia kurang kasih sayang dari keluarga, kurang penerimaan, tertolak oleh keluarga karena orang tua terlalu sibuk, sehingga dia mencari penggantinya di luar dan jatuh dalam pergaulan yang buruk. Jadi termasuk itu dengan sosmed ya. Jadi pergaulan dengan sosmed, lari ke sosmed cari berita yang macam-macam termasuk pornografi. Nah, untuk menghindari hal itu ya orang tua perlu melakukan penerimaan pada anak, hubungan yang baik, yang terbuka, ya menyediakan waktu yang cukup buat anak, dan itu bisa difasilitasi oleh gereja. Nah, hal yang lain, anak itu bisa aktif di gereja. Ya, dengan pelayanan di dalam gereja, melakukan kegiatan ini, kegiatan itu, dan gereja memfasilitasi. Berarti orang tua dan anak juga harus tercipta komunikasi yang terbuka gitu ya intinya? Iya. Orang tua yang terlalu sibuk, orang tua mungkin pelayanan tapi tidak sesuai hidupnya di rumah, menimbulkan luka hati, kepahitan. Itu penyebab-penyebab utama pelaku aborsi, Pak. Apa yang bisa Bapak kemukakan atau pesankan sebagai power statement Bapak dari pengalaman Bapak melakukan gerakan anti aborsi kepada para orang tua saat ini? Ya. Kalau kita membiarkan aborsi terjadi, ya, lalu apa susahnya membunuh orang lain? Aborsi itu adalah dasar dari banyak kejahatan, ya. Kalau kita membiarkan seorang ibu membunuh darah dagingnya sendiri, itu ikatan batin yang terkuat itu antara ibu dan anak. Lalu apa susahnya membunuh orang lain yang ikatannya tidak sekuat ibu dan anak? Ya, Mother Teresa pernah bilang, ya, kalau kita membiarkan seorang ibu membunuh darah dagingnya sendiri, apa jaminannya kalau kamu tidak akan membunuh saya? Itu kata-kata Mother Teresa. Ya, jadi memang kita tidak boleh menjamah apa yang menjadi karya Tuhan dalam kehidupan. Ya, termasuk bayi cacat sekalipun itu ada kehendak Tuhan di dalamnya. Jadi kita tidak boleh membiarkan pembunuhan itu terjadi. Ya. Terima kasih Pak Heru Chandra Mulya untuk waktunya. Sampai jumpa di perbincangan kita selanjutnya. Tetap menjadi cahaya dan memberi harapan bagi setiap generasi, khususnya para keluarga yang memang membutuhkan dukungan. Tuhan Yesus memberkati ya Pak. Tuhan Yesus memberkati kembali. Iya. Saya lanjut ke Bu Nurmala ya. Bu Nurmala, shalom Bu. Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada para wanita yang saat ini
sudah mau memutuskan saya mau aborsi deh, tapi sedang menyaksikan perbincangan kita. Apa yang bisa Ibu sampaikan kepada mereka? Ya, baik Pastor Andi. Ya, yang ingin saya sampaikan buat para wanita yang sedang mengalami kesulitan karena ya berbagai macam faktor dari kehamilan, ya aborsi atau tidak aborsi itu bukan solusi untuk menyelesaikan masalah. Dan bukan karena aborsi kamu bisa melanjutkan masa depan kamu. Ya, jadi tentukan bahwa masalah kehamilan tidak membuat kamu tidak menjadi siapa-siapa. Bahwa ketika kamu menentukan pilihan kamu, menentukan hal yang baik dalam kehidupan kamu, ya kembali lagi ya datang kepada Tuhan, pasti kamu akan melakukan yang terbaik buat masa depan kamu. Jadi keputusan sekarang yang akan menentukan siapa kamu yang ke depan. Jadi sangat penting untuk ya tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan di dalam menghadapi masalah kehamilan yang tidak diinginkan. Seperti itu Pastor Andi. Dan juga menjaga kehidupan ini para wanita khususnya dari pengaruh-pengaruh free sex dan juga hal-hal yang membuat kita jatuh dalam perangkapnya ya Bu. Betul Pastor Andi. Ya, Bu Nurmala terima kasih banyak. Tetap jadi berkat buat setiap wanita-wanita di luar sana dan kiranya semakin banyak juga yang dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati Bu. Amin. Yesus berkati juga. Amin. Hidup ini berasal dari Tuhan. Anda dan saya diciptakan oleh Dia. Karena itu setiap kehidupan berharga. Yang masih di dalam rahim mamanya adalah seorang anak manusia yang belum bisa bersuara. Yang belum bisa membela dirinya. Yang belum bisa protes. Karena itu Anda atau saya tidak punya hak untuk merenggut nyawanya. Bukankah mereka juga memiliki nilai yang luar biasa dalam hidup ini? Justru kita harus menghargai dan melindungi kehidupan itu. Meskipun terjadi di luar rencana kita. Allah berfirman dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Setiap nyawa adalah bagian dari rencana Tuhan. Hargailah setiap kehidupan ini. Lindungi dan peliharalah karunia terbesar yang Tuhan berikan. Pelecehan seksual hingga tindakan pemerkosaan membuatnya ingin mengakhiri hidup. Mari kita saksikan kisahnya. Kalau pada saat itu sih karena saya masih SMA ya. Waktu kejadian itu betul-betul saya mengalami ketakutan. Karena ya kejadiannya kan malam ya, malam dan hujan deras. Karena tiba-tiba, karena setahu saya nggak akan ada orang bisa masuk karena pintunya saya kunci. Tiba-tiba di depan saya sudah ada orang, jadi saya shock banget gitu ya. Tapi waktu itu saya bukan kayak lagi, saya lemes banget. Karena kaget kan kok ada orang tiba-tiba di depan saya dan langsung tangan saya dipegang dan kaki saya dan langsung saya bener-bener saya gak bisa, saya rasa saya teriak, tapi karena hujan itu sangat deras. Suaranya hujan tuh lebih deras dari suara saya. Dan waktu itu saya ingat itu tengah malam gitu ya kejadiannya. Jadi saya benar-benar nggak punya kekuatan, nggak punya tenaga untuk saya bisa melawan gitu pada waktu itu. Dan waktu kejadian itu saya langsung saya menangis dan saya benar-benar seperti bingung, dan semua hal yang saya alamin pada waktu itu saya nggak bisa ngomong ke siapa-siapa gitu ya kejadian itu. Dan karena saya berpikir kalau saya ngomong nggak ada orang yang percaya kejadian seperti itu, karena itu di tempat yang aman. Orang yang mengalami seperti saya itu harusnya berani untuk ngomong ke orang terdekat, itu yang pertama ya, ke orang tua,
ayah atau ibu atau tantenya itu orang-orang terdekat yang seharusnya bisa menolong. Karena betul ya, ketika takut itu semua tuh nggak akan berfungsi. Ya nggak bisa berpikir yang jernih, tidak bisa minta pertolongan, tidak ada kekuatan juga. Dan ya pada waktu itu saya hanya ya bisa menangis, saya menghadapi itu semua. Akhirnya saya merusak diri saya gitu dengan obat-obatan. Dulu saya nggak bisa bertahan, jujur saya sudah selalu mengkonsumsi obat yang karena saya takut terjadi kehamilan. Karena setelah pemaksaan itu, dan itu berulang kali saya alami. Dan ya saya sudah seperti, kalau buat saya ya, udah seperti dianggap seperti binatang gitu. Karena saya udah beberapa kali itu untuk mengakhiri hidup dengan minum banyak obat. Dengan saya kebut-kebutan pakai motor, saya sengaja saya nabrak jatuh. Tapi saya nggak ada luka, cuman mulut saya gak bisa ngomong. Makanya saya bilang, dulu saya perempuan bodoh. Kenapa saya nggak lari ke orang ya, polisi atau kemana yang bisa menolong saya. Dan ya dulu harapan saya cuma satu, saya mau mati. Sebenarnya waktu kelas 3 SMA itu pada waktu saya minum obat, saya udah nulis semua surat supaya nggak diusut kematian saya gitu ya. Sudah minum obat tuh saya sadar, gak tahu dalam hati saya harus berdoa. Saya berdoa, saya tuh di situ saya tahu Tuhan itu ada sama saya. Waktu saya doa, saya nyanyi, itu ruangan biru semua, putih biru semua. Dan di situ saya nangis, gak ada yang ngelaini saya. Jadi saya nangis sendiri, saya ya pelepasan ya, saya muntah sendiri, saya bisa ngomong apa aja sama Tuhan. Nah dari situ saya ngerasa kayak ada kekuatan yang baru. Ya, itu saya ingat kelas 3 kayaknya. Makanya antara saya oke Tuhan, Tuhan mau kasih saya kemana? Tuhan mau bawa saya kemana? Pesan saya buat teman-teman yang ngalami seperti saya sih, yang pertama, ya kalau memang itu sudah terjadi, ya harus berani berbicara ya. Pertama pada diri sendiri, itu yang pertama tuh. Memperkatakan kepada diri sendiri. Ya, memperkatakan kepada diri sendiri apa yang kita alami gitu. Memang saya mengalami pemerkosaan, memang apa yang saya miliki sudah direnggut gitu ya. Nah dari itu ketika ini yang saya alami ya, ketika saya bisa memperkatakan itu dan saya bisa menerima, saya punya kekuatan untuk saya bisa terbuka kepada orang yang tepat ya, untuk mencari pertolongan, harusnya seperti itu ya, mencari pertolongan untuk menyembuhkan gitu ya, karena rasa marah, rasa tidak terima itu ada gitu ya, dan walaupun sudah sekian lama itu masih ada gitu loh. Jadi penting sekali untuk mencari pertolongan yang tepat untuk bisa terbuka dengan apa yang kita alami, hanya untuk ada orang yang mendengar ya, bukan menghakimi. Ya, jadi buat teman-teman yang mengalami hal seperti ini ya, kalau saya bilang seburuk apapun hidup kamu, sejelek apapun masa lalumu, Tuhan tidak memandang masa lalumu. Yang Tuhan pandang adalah bahwa Dia menciptakan kamu. Waktu Tuhan menciptakan manusia itu nggak dikasih masa lalu, ya, tetapi kehidupan yang baru gitu loh. Yang Tuhan pandang adalah awal kehidupan, bukan di pertengahan ya perjuangan hidup itu. Itu yang saya selalu kuatkan mereka, bahwa Tuhan tidak memandang masa lalumu ketika kamu datang ke Tuhan, tapi Tuhan memandang bahwa kamu ada di dunia ini, Tuhan yang mengingini, bukan manusia yang mengingini. Ya, jadi apa yang kita bicarakan hari ini memang sebuah pertaruhan yang besar. Tapi kita harus sadari kalau memang kita sudah melakukan kesalahan, seharusnya bukan kita menciptakan dan menyelesaikan kesalahan yang baru. Itu kesalahannya makan jadi banyak. Betul. Yang paling benar adalah betul tadi. Masa lalu kita salah, tapi kita datang kepada Tuhan, dan di dalam kuasa Tuhan, Dia yang akan membuat kita menjadi baru, sehingga yang salah ini akan Tuhan ubah menjadi berharga. Iya. Apa yang mungkin manusia bilang tidak mungkin dan sulit untuk bisa dibetulkan, Tuhan bisa melakukannya. Iya, karena Tuhan berkuasa untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau saat ini ada kesempatan bagi Anda untuk Anda mau percaya, Anda mau tulis pokok doa, silahkan. Karena setelah ini kita akan mendoakan setiap pokok doa yang masuk.
ya secara langsung, dan kita boleh percaya dan imani di dalam kuasa Tuhan ada mujizat. Ya. Sebagian dari Anda mungkin sekarang sedang dalam masa yang begitu sulit. Situasi yang terpuruk. Bahkan masa yang sangat kelam. Anda merasa bahwa hidup Anda begitu jatuh dan tidak bisa dibetulkan lagi. Harga dirimu, harapanmu, bahkan semua yang engkau miliki terhempas. Seperti kertas yang sudah begitu lusuh, bahkan dibuang. Kalau Anda pikir, Anda merasa tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi harapan. Malam ini, Tuhan menawarkan sebuah harapan. Dan di dalam Dia sanggup memulihkan hidup yang lusuh, yang hancur, yang berantakan sekalipun. Dibuatnya menjadi baru. Saya mendapat sebuah kesan di hati saya malam ini. Ada seorang wanita yang hidupnya sangat-sangat terpuruk. Dan engkau tidak mungkin lagi bisa kembali kepada kehidupan yang baik menurut Anda. Tapi sekarang ini malamnya untuk Anda dipulihkan Tuhan. Ini malamnya Tuhan mengulurkan tangannya kepadamu dan berkata, aku yang memegang engkau dengan tangan kananku dan memberikan kepadamu kemenangan. Mari sepakat kita berdoa kepada Tuhan dan menerima tawarannya. Karena engkau sedang dikunjungi Tuhan dan Tuhan siap mengembalikan engkau seperti Dia menciptakan engkau menjadi sebuah ciptaan yang baru dan pemulihan sedang datang untuk engkau. Bila engkau berkenan, izinkan kami berdoa untuk engkau sekarang juga. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku berkata kepada wanita ini, dengar baik. Dia yang membentuk engkau dalam kandungan ibumu. Dia yang menenun engkau. Dan Dia yang punya rencana yang indah atas hidupmu. Iblis berusaha untuk menghancurkan engkau. Tetapi Tuhan memulihkan engkau. Amin. Terima malam hari ini pemulihan, mujizat dari Tuhan. Karena malam hari ini engkau dipulihkan. Amin. Engkau yakin, engkau terima malam hari ini. Mujizat sedang hadir di ruanganmu. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Ya. Sekali lagi kami ingin mengundang Anda untuk boleh mengirimkan pokok doa. Termasuk juga jikalau Anda sama dengan apa yang kita bicarakan. Anda seorang wanita, Anda sedang dalam persimpangan. Apa yang harus saya putuskan? Karena saya sedang mengalami kehamilan di luar keinginan saya. Silakan kirimkan dan kita akan doakan bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Kita akan masuk ke pokok doa yang sudah kami terima, yaitu dari Ibu Christine. Kesembuhan adik saya yang bernama April saat ini sedang divonis sakit infeksi paru-paru dan akhir hari ini kondisi tubuhnya sedang demam, ya, yang hilang timbul dan disertai ada batuk berdarah. Ya, mohon didoakan adik saya kembali sehat dan sembuh dari sakit. Oke, Ibu Christine, kita sama-sama berdoa. Betul. Ya, kalau adik ibu ada di sana boleh tumpang tangan di atas kepalanya dan kita boleh percaya bahwa kuasa Tuhan saat ini hadir dan melawat adik Ibu Christine. Dan oleh bilur-bilur Kristus Yesus Tuhan, Sekarang engkau juga disembuhkan, engkau dipulihkan. Darah Kristus menyucikan dan menguduskan engkau. Dan engkau diampuni dari segala dosamu. Maka engkau boleh mengalami kesembuhan. Ketika engkau mengakui kesalahanmu, engkau akan disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami mau berdoa juga untuk seseorang yang sedang menyelesaikan tugas akhir dan ingin supaya tahun ini selesai. Ibu Jenny, kita berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau mendengar doanya. Bahwa Engkau Allah yang mendengar setiap seruan orang yang berseru kepadamu. Malam hari ini Tuhan, kami percaya dalam nama Yesus, Ibu Jenny, Engkau mengalami mujizat Tuhan. Apa yang Engkau doakan supaya Engkau segera selesai dalam pendidikanmu. Tuhan membuatnya terjadi dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan nyata. Dalam nama Yesus, amin. Ya, kami juga mau berdoa untuk Ibu Jenny juga yang saat ini mendoakan ingin supaya suaminya kembali kepada Tuhan, semakin cinta Tuhan dan ada pemulihan keluarga. Kita berdoa saat ini. Kami percaya ya Tuhan bahwa inilah malam pemulihan bagi setiap keluarga. Amin. Apa yang dirindukan oleh Ibu Jenny, biarlah suaminya Engkau sentuh hatinya saat ini. Sentuh hati terdalamnya agar suami Ibu Jenny boleh kembali kepada Tuhan dan pemulihan atas rumah tangga Ibu Jenny terjadi. Kami percaya bahwa ketika mereka datang kepada Tuhan, Amin. kuasa-Mu bekerja dan pemulihan itu mereka boleh alami. Di dalam berkat nama-Mu kami percaya. Amin. Amin. Kita mau sepakat berdoa untuk Rese supaya generasi muda di kota Soe mengalami lawatan Tuhan. Wow. Mari kita sepakat ya, ini doa Ya, yang ini luar biasa untuk untuk masa terjadi depan breakthrough generasi. lawatan di kota Soe. Ya. Bapa, kami sepakat dalam nama Yesus. Dalam nama Kota Yesus. Soe adalah kota di mana Engkau pernah membuat mujizat di sana, Amin. Tuhan. Amin. Kami berdoa malam hari ini, kiranya Engkau kembali melawat kota ini. Setiap sudutnya Tuhan, Engkau nyatakan mujizat-Mu. Yes. Biar anak-anak muda di kota Soe bangkit. Dan mereka menjadi anak-anak yang ada di garda depan. Di mana melalui mereka kebangunan rohani atas kota Soe terjadi. Amin. Malam hari ini kami percaya kuasa Tuhan nyata. Terjadi Soe, Engkau dilawat oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Kami juga Amin. memperkatakan dari kota Soe, kami perkatakan lawatan Tuhan terjadi untuk saudara Andre. Agar apa yang didoakan oleh saudara Andre boleh Tuhan dengar dan Amin. Tuhan jawab. Amin. Kiranya Roh Kudus turun atasmu saudara Andre. Yes. Engkau diberi kepekaan dan engkau Yes. akan mengikuti tuntunan dari Roh Kudus. Haleluya. Sehingga engkau akan dipertemukan dan engkau akan mendapat pekerjaan, hidupmu diubahkan dan engkau semakin cinta Tuhan, maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan Yes. memelihara hidup dan masa depanmu. Yes. Dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus Yesus. Kristus. Ya, puji Ada Tuhan. jawaban doa loh. Iya, kalau kita berdoa Setiap- kita datang kepada Tuhan, Dan Tuhan percaya menjawab. Tuhan pasti akan menjawab. Yes. Ini dari Ibu Eva dan suaminya yang sudah lama menantikan keturunan tapi belum kunjung mendapatkannya. Dan tahun ini mereka mendapat jawabannya. yes, dari awal melalui proses bayi tabung ya, ya. proses hingga transfer embrio semuanya Tuhan betul-betul buat minta mujizat. didoakan nih ke Yes. Sahabat 24 dan puji Tuhan 6 Agustus 2024 Haleluya. sudah dikabarkan mereka berhasil dan Ibu Eva positif hamil. Puji Jadi Tuhan, puji Tuhan ya. puji Tuhan. Karya Tuhan besar dapat dikerjakan dengan cara apapun dan dalam kesempatan ini beliau Ibu Eva mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan doa dari sahabat-sahabat 24. Ya, sekarang Ibu Eva juga minta didoakan agar kesehatan dirinya dan bayi di kandungannya boleh tetap terjaga. Yes. Silakan Ibu Maria, boleh kita kita berdoa doakan ya. untuk kesehatan Ibu Eva dan Yes. bayinya. Tuhan, pertama-tama kami mau terima kasih. Terima kasih Tuhan. Karena Yesus. hanya Engkau yang bisa melakukannya. Yes. Bahwa mujizat ini dari Engkau. Ya. Dan kami percaya Engkau juga ada di dalamnya. Amin. Ibu Eva dan babynya pasti sehat Tuhan. Amin. Dan Engkau mengurapi baby ini Tuhan. Sehingga satu saat Engkau akan pakai kehidupannya untuk kemuliaan-Mu. Kami mengucap syukur berkati keluarga ini berlimpah-limpah. Dan melalui kehidupan mereka banyak keluarga lain boleh mendengarkan kesaksian mereka dan mereka dikuatkan. Dalam Amin. nama Yesus Dalam nama kami Yesus. percaya mengucap syukur.
Haleluya, amin. Amin. Terima kasih juga ya buat rekan-rekan kita ya Bu, Sahabat 24. Yang selalu setiap setia. hari 24 jam. Tidak pernah berhenti. Non-stop pokoknya menerima setiap pokok doa. Jadi mungkin masih ada dari saudara yang ingin didoakan ya. Dan mungkin juga Anda merasa saya terjerat nih dengan pengalaman buruk di masa lalu. Saya berada di persimpangan jalan, saya tidak tahu harus berbuat apa. Mau terbuka dan orang terdekat juga agak takut juga. Kemana saya harus bisa curhat ya. Dan bagaimana kehidupan saya selanjutnya, apa yang harus saya lakukan? Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda hubungi nomor yang ada di layar saat ini. Iya, hubungi nomor yang ada di layar Anda saat ini. Karena begitu Anda hubungi, ada rekan-rekan kami, tim konselor yang akan siap langsung mengangkat telepon itu, menjawab, mendengar, memberi dukungan dan mendoakan Anda. Kapan? Jangan khawatir, setiap hari 24 jam, 7 hari dalam seminggu, setiap hari, jam berapapun, teleponlah Sahabat 24. Percayalah saudara, tanggapilah panggilan Tuhan yang saat ini mengundang Anda untuk mengalami pemulihan sejati. Amin. Karena ini adalah waktu yang tepat untuk Anda boleh mengakui bahwa Anda adalah pemenang, bukan korban. Katakan kepada diri Anda, saya adalah pemenang, bukan korban. Amin. Amin. Saat mendengar orang tuanya berselingkuh, Adrian memilih untuk bernyanyi memuji Tuhan. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya berikut ini. Kamu jangan bikin saya malu dong. Di depan orang banyak kamu ngomong kayak gitu. Saya bukan buat kamu malu supaya kamu tahu, tapi kan kamu tidak pulang udah berapa hari. Seringkali rumah tangga saya itu di dalamnya itu ada keributan karena latar belakang suami saya adalah seorang pemabuk, seorang yang minumnya pesta pora, terus perjudian, bahkan sering kebeliar. Sebagai seorang istri ya pasti tidak rasa nyaman dengan perbuatan suami. Saya marah terus setiap hari. Dulu saya wanita yang keras. Cara saya mengubah suami itu melalui tindakan. Kalau suami pergi lama, saya ke tempat beliar. Saya pergi, ada saudara-saudaranya semua di situ. Saya angkat stik, saya banting itu mejanya. Saya bilang saya tidak takut siapapun di sini, tapi saya bertindak demi suami yang ada di sini. Dia pulang kadang di rumah saya marah lagi. Dia bilang ke saya jangan permalukan saya di banyak orang. Saya bilang bukan saya permalukan, tapi tindakanmu memang tidak sepantas yang harus kamu kerjakan. Seringkali saya berhantam dengan bapaknya, di situ anak melihat. Kadang dia duduk tenang, tapi saya tidak tahu dia sedih atau dia marah. Saya sendiri tidak mengerti. Kadang hal-hal begitu terjadi di rumah tangga, malah dia mengajak untuk saya berdoa. Di OBI itu guru-gurunya mendidik mereka untuk berdoa, disiplin, ya, duduk yang manis, yang tenang. Bahkan seringkali saya marah, saya ucapkan kata-kata yang tidak benar, dia juga menegur. Andrian gak suka kalau mama papa nggak berantem. Kalau mama dan papa berantem, Andrian gak sekolah karena gak ada yang antar mama marah. Waktu papa dan mama berantem, mama nangis, Andrian nyanyi. Andrian nyanyi itu supaya mama senang. Aku nyanyi lagu dari ibu guru. Seperti wanita mau apimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, ku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai kuda mendapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia, ku melayanimu. Satu kali saya karena saking terlalu marahnya, saya lempar bapaknya pakai botol yang ada air minumnya. Terus anak melihat itu dan paginya dia mengadu ke ibu guru yang ada di OBI. Andrian cerita, Miss Ella cerita mama dan papa berantem. Setelah guru OBI datang dan menasihati saya tentang masalah rumah tangga yang terjadi,
Dan saya merasa bahwa saya sudah tidak bisa mampu lagi untuk mengatasi masalah saya sendiri dengan kekuatan saya. Saya kasih masalah saya itu kepada Tuhan, biarkan saja Tuhan yang bekerja. Di situ saya mengambil keputusan, saya mulai belajar untuk setia kepada Tuhan. Jadi saya mulai tenang dengan cara saya berdiam diri menghadapi suami. Dan ketika saya baca firman Tuhan, ada satu ayat yang menguatkan hati saya dengan kata-kata itu. Di situ dia berkata bahwa aku akan menggantikan hati yang baru, hidup yang baru, dengan ada kata baru di dalamnya tentang hati. Itulah yang membuat saya berdoa dan termotivasi dengan kata itu. Dengan perlahan-lahan dia mulai tinggalkan rokoknya, dia mulai tinggalkan minum mabuknya, dia mulai tinggalkan beliarnya, dan di situ mulai suami pelan-pelan berubah sampai hari ini. Andrian senang Bapak sama Mama nggak berantem lagi karena Andrian bisa belajar di OBI, bisa membaca di OBI, dan di OBI kami juga diajarin berdoa. Ada kuasa nyata di balik setiap doa dan pujian. Saya jadi ingat satu firman Tuhan. Jangan kau cegah orang anak-anak itu datang kepada aku karena mereka empunya kerajaan surga. Jadi kalau anak-anak diajarkan firman Tuhan sejak dini, diajarkan memuji Tuhan, akhirnya ia melakukan sesuatu yang mengandalkan kuasa Tuhan. Sehingga kuasa Tuhan bekerja. Tapi ada satu hal yang mau kami klarifikasi. Ya, tadi maksudnya itu pada saat orang tuanya berselisih, bukan berselingkuh. Ya, kita harapkan bahwa apa yang kita tampilkan ini akan memicu juga semua anak-anak yang menyaksikan, terutama orang tua. Anda bisa melihat bagaimana berharganya. Mungkin kita melihat usia dini, apa yang bisa mereka lakukan. Tapi Andi, di kitab Mazmur bilang Tuhan menaruh puji-pujian di mulut bayi-bayi. Jadi Tuhan yang menaruh. Bayangkan dari seorang anak kecil tadi ya. Tuhan menaruh puji-pujian, kuasa pemulihan itu terjadi. Kita dapat melihat betapa mendalamnya dampak yang diberikan oleh program pemuritan anak yang dimiliki oleh CBN. Program ini tidak hanya membantu anak-anak belajar dan berdoa, tetapi juga membawa perubahan besar dalam kehidupan keluarga yang sedang membutuhkan pemulihan dan perubahan. Kini kita semua bersyukur sudah memiliki kesempatan untuk bisa berperan, turut berpartisipasi dalam misi ini. Apakah Anda orangnya? Mari jangan ragu untuk bergabung sebagai mitra kami, mitra CBN. Dan bersama kita mendukung program pemuritan anak yang kami miliki, yang CBN miliki. Salah satunya seperti PKBM OB. Anda turut mewujudkan amanat agung ketika Anda bergabung. Untuk apa? Menjangkau dan memberdayakan generasi masa depan. Setiap donasi yang Anda berikan, sekecil apapun, adalah investasi dalam perubahan nyata dan berkelanjutan. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, bergabung, bergerak bersama dalam misi ini dan menjadi bagian dari perubahan yang lebih besar. Caranya mudah, di layar Anda sudah ada QR Code. Anda langsung scan untuk bisa berdonasi dengan e-wallet Anda. Atau Anda juga bisa kunjungi donasi.jawaban.com. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendukung kami. Kami percaya bersama kita bisa menjangkau lebih banyak generasi anak-anak di masa yang akan datang. Apakah Anda mendambakan hidup tenang dan bebas dari hutang? Andi mau kan? Wah, saya juga pasti mau. Dong. Apakah Anda merasa terjebak dalam hutang yang mengganggu tidur Anda? Atau kesulitan mengatur keuangan di tengah kebutuhan yang terus meningkat? Jangan khawatir, kami memiliki solusinya untuk Anda. Bergabunglah bersama kami di CBN Talks dalam webinar spesial bertema Hidup Tenang Bebas Hutang. Temukan langkah-langkah konkret untuk mengelola keuangan Anda dan mencapai kebebasan finansial. Webinar ini akan diadakan pada tanggal 8 Agustus 2024 jam 18 waktu Indonesia Barat. Acara ini gratis. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Daftarkan diri Anda sekarang juga.
karena slotnya terbatas. Kunjungi bit.ly/event CBN. Temukan jalan menuju hidup tenang dan bebas dari hutang bersama kami. CBN Talks membawa Anda menuju kebebasan finansial. Sebagai penutup, ada sebuah ayat firman Tuhan yang ingin kami bagikan untuk Anda. Tercatat di Mazmur 139 ayat 13-14 yang mengatakan bahwa sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Terima kasih sudah mengikuti perbincangan kita hari ini. Ya. Jika Anda diberkati dari topik hari ini, berikan like dan share video ini ke orang terdekat atau keluarga-keluarga yang lainnya supaya mereka juga diberkati. Jangan lupa juga subscribe channel Jawaban untuk terus mendapatkan konten yang mengubah hidup. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Maria Kesmetan. Dan saya Andi Otniel. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.